saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kembali kita bertemu dalam renungan firman Tuhan yang ingin saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara, yang saya berikan tema perubahan hidup. Terambil dalam kitab Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-24. Beginilah firman Tuhan, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Kenakanlah manusia yang baru, yang diciptakan dalam rupa Allah, dalam keadilan dan kekudusan yang sejati. Ada seorang anak muda bernama Stephen, tumbuh besar di kawasan timur kota London, yang keras dan sudah terlihat atau terlibat dalam kejahatan selama 10 tahun. Ia berkata di dalam hatinya bahwa semua orang di sini menjual narkotika, merampok dan menipu. Lama-lama kita akan terpengaruh dan melakukan hal yang sama. Itulah jalan hidup semua orang, kata Stephen. Pada usia yang ke-20 tahun, ia memimpikan sesuatu yang mengubah hidupnya. Lalu ketika dia tidur, saudara, Stephen bertemu dengan Tuhan. Dia mendengarkan suara Tuhan itu, dan suara Tuhan itu berkata, "Stephen, kamu akan masuk ke dalam penjara karena kamu membunuh." Mimpi yang sangat jelas itu menjadikan peringatan bagi Stephen. Maka ia pun berpaling kepada Allah dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Stephen dibayang-bayangi oleh suara Tuhan itu, sehingga dia mengambil sebuah keputusan untuk berubah dan tinggalkan semua perkara-perkara yang lama itu. Perkara-perkara yang jahat, yang najis di hadapan Tuhan. Dan Roh Kudus berkarya di dalam kehidupan Stephen. Singkat cerita, Stephen membuat sebuah lembaga yang isinya adalah membangun karakter hidup anak-anak muda pada zaman itu. Ia mengajarkan anak-anak yang tinggal di daerah kumuh supaya mereka belajar pentingnya hidup disiplin, pentingnya moralitas, menjaga moralitas yang baik, saling menghormati, saling menghargai satu dengan yang lain. Bahkan mereka membentuk tim olahraga, dan di situ dia mengajarkan untuk saling menghargai, menghormati satu dengan yang lainnya. Stephen mengajarkan berdoa bersama-sama. Mereka mengajarkan juga membaca Alkitab dan kemudian memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Kehidupan Stephen berubah 180 derajat. Begitu luar biasa. Bagi Stephen, Allah adalah sumber keberhasilan dan perubahan di dalam kehidupannya. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat yang ada di Efesus, supaya mereka mengenakan manusia baru, supaya mereka memiliki gaya hidup yang baru, dan meninggalkan kehidupan yang lama yang menyesatkan, sehingga Allah disenangkan lewat gaya hidup mereka. Rasul Paulus dengan tegas berkata, tinggalkan kehidupanmu yang lama. Jangan lagi kamu berlumuran dengan kehidupan yang najis di hadapan Tuhan. Berubah, miliki gaya hidup yang baru, memiliki gaya hidup surgawi, supaya engkau berkenan di hati Tuhan. Tinggalkan semua perkara-perkara yang najis, yang tidak layak, yang tidak berkenan di hati Tuhan. Melakukan gaya hidup yang baru bukanlah sesuatu yang mudah, saudara. Memerlukan yang namanya keberanian. Melakukan gaya hidup yang baru bukanlah sesuatu yang mudah, memerlukan yang namanya sabar, saudara. Ketika kita mulai mau mencoba memiliki gaya hidup yang baru, ada saja tantangannya. Dicibir orang, digoda orang, dihina orang, sok suci dan segala macam. Tetapi saudara, kita mesti punya yang namanya komitmen di hadapan Tuhan. Kita harus punya keyakinan kepada Allah yang memberikan kekuatan kepada setiap kita yang mampu mengubah kehidupan kita. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, di dalam kitab Galatia pasal yang ke-5, di sana menjelaskan dari ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-26, bagaimana gaya hidup lama dengan gaya hidup yang sudah diubahkan, di mana Roh Kudus mengubah kehidupan manusia. Gaya hidup yang lama adalah gaya hidup yang dipimpin, dituntun oleh kedagingannya, yaitu iblis yang menjadi raja di dalam kehidupannya.
Di situ melakukan percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati. Kalau kita masih hidup dalam kehidupan yang lama kita masih suka iri hati, masih suka marah-marah, masih suka mementingkan dirinya sendiri, suka menciderai orang lain, melukai orang lain, suka memecah belah kehidupan orang lain. Ada kedengkian, ada kemabukan, ada pesta pora dan sebagainya. Dan Allah tidak berkenan atas perbuatan kita, saudara. Allah mau ketika kita sudah menerima kuasa Roh Kudus, hidup kita berubah, hidup kita diperbaharui dari yang lama menjadi hidup yang baru. Dari dalam gelap kemudian keluar dan hidup di dalam terangnya yang ajaib. Hidup menurut daging atau hidup menurut roh, itu menjadi pilihan hidup kita. Jika engkau sudah mengalami kuasa Roh Kudus, biarlah engkau punya komitmen untuk hidup dituntun oleh Roh Kudus. Kehidupan yang baru itu artinya adalah kehidupan yang dipimpin oleh Roh Allah, yaitu hidup di dalam kasih, hidup di dalam sukacita, hidup di dalam damai sejahtera, berdamai satu dengan yang lain, berdamai suami dengan istri, berdamai orang tua dengan anak-anak, anak-anak dengan orang tua, istri dengan suami, berdamai dengan lingkungan, berdamai dengan tetangga, saudara. Ada damai sejahtera, sabar satu dengan yang lain, ada kemurahan hati, ada kebaikan, ada kesetiaan, ada kelemah lembutan, ada penguasaan diri. Hari-hari ini, saudara, penguasaan diri sedang diuji oleh situasi dan keadaan, sedang diuji oleh Tuhan, saudara. Kalau kita tidak bisa menguasai diri kita, saudara, hari-hari ini, yang ada hanyalah emosi, kemarahan, kebencian. Inginnya, saudara, mengumbar kemarahan, marah sama orang lain, marah sama tetangga, marah sama keluarga, bahkan marah sama Tuhan. Tapi ketika kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus, kita akan hidup dalam penguasaan diri. Itulah hidup yang berkenan kepada Allah. Barang siapa sudah menjadi milik Kristus, kata Rasul Paulus, ia sudah menyalipkan kedagingannya dengan hawa nafsu dan keinginannya, dan hiduplah dipimpin oleh Roh Kudus. Tuhan mau supaya hidup kita hari demi hari dituntun, dipimpin oleh Roh Kudus, supaya kita hidup dalam kehidupan yang baru. Saudara, hari-hari ini ya, pemerintahan kita akan menerapkan, saudara, yang namanya kehidupan yang baru, new normal namanya, saudara, di mana orang dituntut untuk hidup sehat, untuk hidup disiplin, untuk hidup bersih di dalam kehidupannya. Mau nggak mau, ya, karena kondisi yang sedang adanya virus COVID-19 ini membuat kita, saudara, harus dikondisikan hidup disiplin, bersih, dan sehat, supaya kita terhindar dari semua ini. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, tapi jauh lebih penting dari semua itu adalah hidup yang berkenan di hati Tuhan. Kehidupan yang baru dari hati kita, meninggalkan semua yang lama, hidup yang baru di dalam Tuhan. Berubah dari cara berpikir kita, dari cara bicara kita. Dulu kita kasar, dulu kita kalau ngomong sesuka hati. Tapi ketika Roh Kudus ada di dalam hidup kita, kita ngomong pun dikontrol, dikendalikan. Sehingga bicara kita, cara kita menyampaikan sesuatu adalah cara menyampaikan yang bijak. Karena Roh Tuhan ada di dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat menjalankan kehidupan yang baru, new normal di Indonesia ini. Dan biarlah Roh Kudus akan memampukan kita. Roh Kudus akan memberikan kekuatan kepada setiap kita, supaya kita dapat menjalankan kehidupan yang baru di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam sehat, Indonesia menang. Tuhan.